A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah puasa Ramadan untuk kelas 5 semester ganjil oleh Nasul Bahri Abdurrahman SPDI, guru SDN 017 Paku, mahasiswa PPG UINSI 2021. Baiklah anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum kita mulai belajar, marilah sekarang kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat diberi kemudahan menerima pelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku yang Bapak sayangi, setelah tadi kita membaca doa bersama, semoga doa kita dikabulkan Allah, kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam belajar hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar dari pelajaran hari ini. Apa yang ingin kita capai pada hari ini? Yang pertama adalah kita berharap semoga anak-anak sekalian memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Itu yang pertama. Kita berharap semoga kalian bisa memahami hikmah puasa. Yang kedua, kita berharap semoga kalian dapat menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Itu yang kedua. Jadi kalian bisa menunjukkan, beritahu ini loh hikmah Ramadan, seperti itu. Jadi kompetensi dasarnya ada dua ini yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Semoga tercapai ya. Kalian bisa memahami dan bisa menunjukkan apa itu hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke apersepsi. Apersepsi adalah kita mengulang mengingat kembali pelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya ini masih dalam rangkaian puasa di bulan Ramadan. Kita kemarin sudah mempelajari yang pertama, yaitu ketentuan puasa Ramadan Kita sudah mempelajari tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Kita sudah mempelajari rukun puasa. Kemudian kita juga sudah mempelajari hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa, dan juga beberapa sunnah selama puasa Ramadan. Kita berharap semoga tidak ada yang lupa semuanya ingat Kita ambil contoh yang rukun ini yang paling inti, rukun puasa yang harus kita lakukan selama puasa. Jangan sampai lepas. Kalau ini lepas, puasa kita batal. Apa itu? Ada dua yang kita kemarin sudah pelajari. Ada dua rukun puasa. Yang pertama, niat di malam hari, dan yang kedua, menahan hal-hal yang membatalkan seperti makan minum di siang hari dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, seperti itu. Itu ketentuan puasa Ramadan kita sudah pelajari kemarin. Selanjutnya adalah yang kedua, kita sudah mempelajari kemarin juga ibadah di bulan Ramadan Ada beberapa ibadah yang disunahkan diperbanyak di bulan Ramadan. Yang pertama puasa. Kalau puasa wajib di siang hari mulai dari azan subuh sampai azan maghrib mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Selanjutnya malamnya kita memperbanyak sholat taraweh Sholat taraweh selepas sholat isya kita berjamaah sholat taraweh, atau sendiri juga tidak apa-apa. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, silahkan pilih
dipilih saja ya, jangan saling menyalahkan dan jangan saling merasa benar. Yang kurang benar adalah yang tidak sholat taraweh ya, seperti itu. Baik, selanjutnya memperbanyak tadarus Al-Quran ya selama bulan Ramadan, karena bagaimanapun Ramadan adalah bulan Al-Quran, jadi memang harus memperbanyak membuka mushaf Al-Quran ya, dibanding memperbanyak membuka gadget atau HP ya, main YouTube kah, buka WA kah. Apalagi yang anak-anak ini biasanya suka main game ya, main PUBG kah, main FF gitu ya. Jangan sampai membuka permainan itu lebih banyak dibandingkan membuka Al-Quran ya. Itu selama Ramadan memperbanyak tadarus atau membaca Al-Quran. Selanjutnya memperbanyak sedekah, karena sebaik-baik sedekah itu di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW juga mencontohkan ya, beliau sedekahnya di bulan Ramadan sangat kencang dibandingkan bulan-bulan lainnya. Di bulan lain beliau juga kencang, tapi bulan Ramadan lebih kencang lagi beliau. Luar biasa. Seperti angin yang berhembus ya, bahasanya seperti itu. Artinya apa? Sedekah terus Rasulullah SAW. Oke. Itu adalah pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait puasa Ramadan ya, ketentuan puasa dan juga ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, sekarang adalah kelanjutan dari kedua pembahasan tersebut, yang ketiga yang sekarang ya, yaitu adalah tentang hikmah puasa Ramadan. Nah, jadi setelah kita mengetahui ya kan dan melaksanakan ketentuan puasa Ramadan ketika kita puasa, kemudian kita juga sudah tahu ibadah-ibadah apa saja yang perlu diperbanyak bulan Ramadan. Nah, sekarang adalah kita mempelajari hikmah atau manfaat dari puasa Ramadan. Setelah kalau kita melakukan puasa Ramadan itu apa sih hikmahnya, apa sih manfaatnya, apa sih manfaatnya buat diri kita. Nah, ini kita pelajari hari ini ya. Nah, di sini ada 7 hikmah puasa di bulan Ramadan ya, ada 7 hikmah. Mari ya kita satu persatu kita pelajari. Oke. Yang pertama ya, hikmah yang pertama atau keuntungan yang pertama ya kita berpuasa di bulan Ramadan adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Itu kita puasa bulan Ramadan barang kita menjadi lebih sehat ya dibandingkan tidak puasa. Dalilnya apa? Ini ada dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم in kuntum ta'lamun. Artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa antasumu khairul lakum. Ya, di sini jelas sekali ya, Allah SWT menyampaikan dan berpuasa lebih baik bagimu. Ya, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi puasa itu ya sangat baik ya buat kita. Salah satu adalah menyehatkan jasmani dan rohani kita. Dan juga diperkuat oleh petuah para ulama bahwa berpuasa itu sehat. Mereka berkata sumu tasihhu, yang artinya puasalah niscaya kamu akan sehat. Dengan puasa kamu akan sehat. Ini adalah nasihat para ulama. Bahkan ya orang di luar Islam, non muslim, ada seorang peneliti
bener bener gak sih bahwa puasa itu membuat menyehatkan badan? Betul nggak seperti itu? Ada seorang ya, Vladimir Nikitin, ya mungkin ini orang Rusia sana ya, meneliti tentang puasa itu dengan tikus percobaan ya. Biasanya kalau meneliti itu dengan tikus atau dengan monyet, itu dulu dengan tikus saat ini. Beliau meneliti tikus putih yang dipuasakan. Nah, ternyata umurnya mencapai 4 tahun. Yang umur rata-rata tikus putih adalah 2,5 tahun. Jadi beliau meneliti ya beberapa tikus, itu ada yang puasa, ada yang enggak. Nah, itu adalah tikus putih. Tikus putih biasanya umur paling tua 2,5 tahun mati ya. Tapi ada suatu tikus itu yang dia itu dipuasakan gitu, dan dia lebih panjang umur 4 tahun. Itu artinya apa? Artinya berpuasa itu memang membuat diri kita sehat ya, seperti itu. Jadi sudah ada dalil dari Al-Quran, dari para ulama ya, dan juga penelitian yang menunjukkan bahwa puasa itu hikmah yang pertama adalah menyehatkan jasmani dan rohani ya. Semoga kita mendapatkan kesehatan dari puasa-puasa kita ya, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Selanjutnya hikmah kedua atau manfaat yang kedua adalah melatih sikap jujur. Nah ini nih, orang berpuasa itu melatih sikap jujurnya. Kenapa? Karena hanya Allah dan pelaku puasa yang tahu, yang lain gak ada yang tahu ya. Contohnya, ayo siapa ini? Ini siapa ini? Ya, makan sembunyi-sembunyi ya, puasa Ramadan, izinnya ke kebun sama teman, mau main, di sana nyolong buah ya, atau ngambil buah, ya kan, makan rame-rame sembunyi-sembunyi, baru pulang ke rumah dalam keadaan aduh haus habis main, aduh lapar, aduh habis main tadi capek lari-lari ya. Tampaknya orang melihat puasa kan, tapi ternyata sembunyi-sembunyi. Siapa yang tahu? Nah, disitulah letak bahwa puasa itu melatih kejujuran seseorang. Hanya Allah dan orang yang puasa yang tahu, yang lain nggak ada yang tahu. Kalau mau bohong sangat mudah sekali. Nah itu ya, jadi semoga kita tidak termasuk yang ini ya, pura-pura puasa tapi berbuka sembunyi-sembunyi. Semoga jangan sampai ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dengan puasa-puasa kita menjadi orang yang jujur ya, tidak hanya jujur dalam puasa tapi jujur dalam segala hal, amin ya rabbal alamin. Karena orang jujur pasti mujur, seperti itu. Lanjut, adalah hikmah yang ketiga atau manfaat puasa yang ketiga adalah melatih sikap disiplin. Dengan puasa kita menjadi orang yang disiplin, seperti tentara ini mainnya. Siap, laksanakan, disiplin ya. Nah itu, saat puasa ya, coba kita lihat, kita sangat disiplin. Sahur tepat waktu, betul enggak? Kita bangun subuh sahur ya kan. Kalau udah sahur takut lapar puasanya, tepat waktu sebelum subuh sudah sahur. Kenapa? Karena habis subuh bukan sahur namanya. Namanya nggak puasa ya. Tepat waktu kita selama Ramadan, kita dilatih tepat waktu sahurnya. Buka puasa tepat waktu. Contoh jam 16 ya, lebih 15, teng 16:15 langsung kita buka, ya kan? Tepat waktu kan? Nggak mau kita nanti aja terakhir jam 8 malam aja bukanya, lebih 2 jam biar pahalanya banyak. Nggak ada yang kayak gitu ya. Nggak ada molor dalam berbuka puasa, tidak pasti tepat waktu. Itu apa? Itu artinya puasa melatih kita disiplin. Dan juga sholat tepat waktu ya. Kita maghrib tepat waktu, isyanya tepat waktu. Kenapa? Karena kita mau ya, mau buka, mau taraweh harus tepat. Kalau sholatnya leha-leha ya nanti tarawehnya terlambat kan gitu. Atau subuhnya juga kita tepat waktu, habis sahur selesai daripada tidur nunggu adzan kita langsung ikut sholat. Nah tepat waktu juga kan. Nah jadi intinya adalah puasa Ramadan ini melatih kita menjadi pribadi yang disiplin ya, dilatih lewat sahur yang tepat waktu, buka puasa tepat waktu, sholat tepat waktu. Nah, luar biasa sekali ya. Nah ini contohnya nih, tunggu dia masih setengah jam lagi, sabar deh ya, tepat waktu. Udah berani mendahului, luar biasa. Oke, semoga kita menjadi pribadi yang disiplin. Siap, good. Oke, hormat, good. Oke, lanjut. Hikmah yang keempat atau pelajaran yang keempat, nah ini adalah melatih sikap sabar. Oh jelas ya, puasa kita dilatih sabar, sabar dari segala hal ya. Ini sabar dari segala godaan. Ini contoh nih, si endut nih suka makan ya, kalau dari badannya ya, tapi selama puasa ya sabar, nahan, aduh ini kesukaanku lagi, aduh sabar, sabar aku puasa, sabar, nah gitu kan. Sabar dari makan minum ya, jelas ya.
Kemudian sabar dari perbuatan buruk dan perkataan buruk. Jangan ngomong yang jorok-jorok, jangan melakukan yang jelek-jelek, ya kan? Nanti apa? Puasanya batal pahalanya. Sayang dong puasa hanya dapat lapar dan haus hanya karena melakukan perkataan atau perbuatan yang buruk, ya. Jadi hikmah yang keempat, puasa melatih kita menjadi pribadi yang sabar, ya. Sabar dari segala godaan, gitu. Yang lebih besar lagi sabar itu ketika kita diganggu orang, ngajak kelahi, kita sabar. Kita berkata, saya sedang puasa, saya tidak mau kelahi. Itu wah, sabar yang luar biasa sekali, ya. Jos. Oke, jadi puasa melatih kita sabar, ya. Oke, lanjut. Ya, hikmah yang kelima atau pelajaran yang kelima, ya, bahwa puasa itu adalah ungkapan rasa syukur. Kita berpuasa menahan lapar dan haus dari azan subuh sampai azan maghrib, ya. Nah, itu apa? Bukan karena apa-apa, ya, tapi sebagai ungkapan kita berterima kasih kepada Allah atas apa? Atas segala pemberian Allah berupa sehat. Kita sehat, ya, kecukupan, ya, kita kecukupan lah, punya pakaian, punya makan, tempat tinggal, rasa aman, kita aman, ya, kampung kita aman, tidak ada perang, tidak ada ancaman rudal, ya. Tidak, kalau Palestina kan contohnya, tiba-tiba rudal jatuh, kena meninggal, kita aman, alhamdulillah, ya kan. Segala kebahagiaan, kita bahagia, ya, bisa kumpul dengan teman-temannya di sekolah, di rumah, di tempat main, ketawa, ketiwi, hahaha, ya, walaupun giginya ompong nggak malu, yang penting bahagia, ya kan. Ini contohnya bahagia, kan. Nah, maka semua ini adalah nikmat dari Allah. Kita harus bersyukur, ya, kepada Allah. Dengan apa? Ya, dengan banyak berterima kasih kepada Allah. Salah satunya adalah berterima kasih atau bersyukur dengan cara melakukan puasa karena Allah. Ya, ini, ya, luar biasa sekali. Lanjut. Nah, ini adalah hikmah yang keenam, ya, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan kita puasa, kita merasakan lapar, orang miskin, ya. Kita lihat ini, teman-teman kita, ya, yang ada di Afrika, mereka kelaparan. Ini fotonya nyata, ya, mereka kelaparan. Ini kalau pendapat makannya nggak layak, ini makan setengah jadi, rame-rame di atas tanah, pakaiannya, ya, sangat kotor, anak-anaknya pada kurus, ya, kurang makan. Jadi kita puasa itu agar kita memiliki rasa kasih sayang, ya, di dalam hati kita, ya. Dengan apa? Dengan kita puasa merasa lapar seperti orang-orang miskin ini, gitu. Setelah kita merasa lapar, begini tuh rasanya orang kelaparan. Akhirnya kita, dalam hati kita tumbuh peduli. Untuk dari peduli itu akhirnya kita suka berbagi, suka bersedekah, suka membagi orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak pelit, kita tidak egois, ya. Nah, ini, ya, maka dari itu marilah, ya, kita menyayangi orang-orang miskin, orang-orang lemah di sekitar kita, ya. Ya, ini adalah hikmah yang keenam, menanamkan kasih sayang kepada orang-orang miskin, ya. Baik, kita lanjutkan. Hikmah yang ketujuh, meraih ketakwaan, ya. Dengan berpuasa kita meraih ketakwaan, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Janji Allah sangat jelas sekali. Bagi orang-orang yang berpuasa, ya, akan diberi gelar la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan kita melakukan puasa Ramadan, diri kita diharapkan menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga kita demikian. Amin ya rabbal alamin. Lalu takwa itu apa? Ya.
Orang takwa itu apa cirinya? Ini disebutkan dalam Al-Quran ya. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 ciri ya. Yaitu yang pertama, orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, mendermakan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini bukan orang yang pelit ya. Orang takwa itu orang yang suka berbagi dengan hartanya ya, kepada orang yang membutuhkan, baik dia sedang sempit, baik dia sedang lapang, sedang banyak uangnya, sedang sedikit uangnya, dia tetap memberi kepada orang lain. Nah, itu orang yang bertakwa. Luar biasa. Terus yang kedua, orang-orang yang menahan amarahnya, orang nggak suka marah ya. Kalau di orang nggak marah ya, sabar gitu. Kemudian orang yang memaafkan kesalahan orang. Jadi yang ketiga, kalau orang berbuat salah pada kita, kita maafkan ya. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu 3 ya, suka memberi, kemudian menahan amarahnya, baru memaafkan kesalahan orang ya. Sebenarnya ciri-ciri dalam Al-Quran banyak ya, cuma pada kesempatan kali ini minimal ada 3 ciri orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk orang-orang yang 3 ini ya, amin ya robbal alamin. Baik, demikianlah tadi ya 7 hikmah puasa yang kita pelajari ya. Nah, nanti bisa kita perdalam lagi ya, di apa namanya, di buku modul atau buku materi kalian bisa diperdalam lagi ya. Baik, untuk kesimpulan ya, nanti kita melakukan banyak pertanyaan, cerita ya kalian pas momen puasa terkait hikmah puasa, apa saja yang kalian alami, baru kesimpulan resum ya, dan penilaian nanti kita lakukan ya. Setelah ini kita lakukan di Google Meet dan Google Classroom, dan kita nanti juga dengan tugas-tugas di Google Form ya, insya Allah seperti itu. Baiklah, sebelum pelajaran ini diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.